Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan mengenai apakah nominal hutang kita sangat berpengaruh terhadap kedatangan DC lapangan pinjol ya. Mungkin lebih jelasnya gini guys ya, semakin kecil hutang pinjol seseorang, maka semakin kecil pula kemungkinan DC lapangan pinjol itu datang ke rumahnya. Nah, apakah seperti itu? Jawaban konkretnya tidak ya guys ya. Hal ini sempat saya singgung di video saya sebelumnya, bahwa DC lapangan datang ke rumah kita itu bukan berdasarkan nominal pinjaman kita. Tapi ada beberapa faktor lain di luar itu yang menjadi pertimbangan mereka ya. Faktor yang pertama adalah daerah atau rumah kalian jauh atau tidak dari base camp mereka ya. Nah, hal ini tentu menjadi sangat penting ya guys ya. Karena mereka juga pasti akan menghitung-hitung kira-kira berapa yang akan mereka dapatkan dan juga berapa ongkos atau operasional yang akan dikeluarkan. Jadi, kalau misalnya daerah kalian cukup jauh ya dari base camp mereka, maka kedatangan mereka ke rumah kalian itu akan menjadi lebih kecil kemungkinannya ya. Nah, itu faktor yang pertama ya. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi kedatangan DC lapangan ke rumah kita adalah apakah di daerah kita itu banyak yang galbay atau tidak ya. Dan ini juga nyambung dengan faktor yang pertama tadi ya. Katakanlah rumah kalian jauh ya, terus cuman kalian doang di daerah tersebut yang galbay, tentu mereka akan berpikir berkali-kali untuk datang ke rumah kalian ya. Akan tetapi kalau rumah kalian jauh tapi di daerah kalian itu banyak yang galbay, maka ada kemungkinan mereka tetap akan datang ke rumah kalian ya, karena mungkin keuntungannya akan jauh lebih besar. Nah, itu faktor yang kedua ya. Kemudian faktor yang ketiga yang membuat DC datang ke rumah kalian atau tidak adalah potensi kalian membayar atau tidak ya. Jadi kalau misalnya saat ini kalian sangat intens ya balas chat dari pinjol itu, biasanya mereka akan lebih suka datang ke rumah kalian guys ya, karena menganggap kalian sangat kooperatif. Sedangkan di sisi lain, kalau misalnya kalian cuek ya, jarang balas chat dari pinjol, kemudian wawasan kalian seputar pinjol juga bagus ya. Kalau DC nakut-nakutin kalian, kalian malah nakutin balik. Nah, biasanya DC akan sangat segar mendatangi rumah nasabah galbay yang seperti itu ya. Karena begitu kalian bilang bahwa kalian sedang nggak punya uang, mereka nggak ada hak apa-apa terhadap kalian ya. Yang hanya bisa mereka lakukan adalah menunggu kalian punya uang dan bayar hutang kalian. Karena sejatinya kita sebagai nasabah galbay juga punya hak perlindungan ya. Sehingga kalau mereka semena-mena, maka kita juga bisa menuntut mereka ya guys ya. Oke, jadi itu ya 3 faktor yang paling akurat penentu apakah DC bakal datang ke rumah kalian atau tidak. Dan apakah nominal tidak termasuk penentu? Tentu saja tetap masuk ya guys ya. Nominal hutang yang banyak tentu akan lebih diprioritaskan daripada nominal hutang yang sedikit ya. Itu kalau misalnya daerah kalian masih sama-sama sangat terjangkau oleh base camp DC lapangannya ya. Tentu yang lebih diutamakan adalah hutang yang nominalnya jauh lebih besar ya. Oke, semoga menjawab ya. Sebelum kita menutup video kali ini, buat teman-teman yang butuh informasi seputar pinjaman online dan paylater, kalian bisa kunjungi aja channel Alpha Story ini, karena di channel ini saya udah banyak membahas seputar pinjol dan juga paylater ya, mulai dari pinjol perbankan maupun pinjol peer-to-peer lending. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.